Berikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini izinkan Amel ya untuk sharing gitu atas karunia Allah, atas nikmat dari Allah. Hari ini Amel diizinkan untuk bertemu bermajelis bersama teman-teman di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 ya. Takutnya masih typo 2021. Semua itu atas izin Allah, dan jazakillah khair juga kepada Indi yang telah memberikan kesempatan kepada Amel untuk diberi waktu gitu untuk belajar terus, belajar sambil membersamai teman-teman di sini gitu ya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan para tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya gitu ya, sampai hari kiamat nanti kita mudah-mudahan kita selalu mengharap syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebentar. Ini dulu ya, disclaimer dulu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada nanti gangguan-gangguan, karena kan udah ada si kecil. Udah si kecil, jadi kadang takutnya nangis atau apa gitu. Mudah-mudahan solehanya si soleha bisa terkondisikan gitu ya. Kita mulai aja ya sharingnya. Ama ada sedikit ini sih share screen ya. Ada nggak ya? Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temanya tentang adab pergaulan dalam Islam ya. Kita sama-sama belajar. Dari Teh Indi, dari panitia itu ngasih temanya tentang adab pergaulan dalam Islam. Sebelumnya Amba juga bersyukur kepada teman-teman gitu ya. Mari kita awali sharing thalabul ilmi bermajelis malam kali ini dengan bersyukur gitu. Bersyukur karena teman-teman di sini di antara banyak orang gitu ya, teman-teman terpilih untuk ingin gitu belajar tentang adab gitu. Tidak banyak gitu orang yang memang menginginkan atau diberikan kesempatan untuk belajar tentang adab gitu. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, perkenalan dulu biar enak gitu. Siapa sih nih yang ngomong gitu kan ya, yang lagi share ini. Nama lengkapnya Amalia Dewi. Teman-teman bisa panggil Amel. Lahirnya di Sumedang 23 Juli 96. Mungkin di sini juga ada yang seumuran ya, Temira dan sebagainya. Terus sekarang qadarullah tinggal di Bekasi.
aktivitas terakhir itu sebelum melahirkan, alhamdulillah diberi amanah oleh Allah, itu kerja di Human Initiative Jawa Barat. Sekarang aktivitasnya sebagai ibu dan istri, dan juga ya tetap terus ikut belajar halaqah harian kayak gitu. Nah, ada pergaulan dalam Islam. Kita awali dengan ini sih awali dengan apa sih adab itu gitu. Adab itu beda nggak sih sama akhlak, sama perilaku dan lain sebagainya. Jadi apa sih bedanya adab sama akhlak? Apa yang membedakannya? Mungkin kalau secara teoritis gitu ya, secara istilah, adab itu kalau dari bahasa Arabnya itu kan beripekati kayak tata krama, sopan santun dan sebagainya. Jadi kita samakan dulu framing pemahaman kita tentang adab. Berarti itu ya adab mereka itu seperti apa, adab jalan, adab ngantri dan sebagainya. Itu sopan dan teratur gitu. Terus juga tertib gitu. Tapi kalau akhlak itu bersumber dari keimanan gitu. Kalau akhlak itu bersumber dari ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah gitu. Jadi tidak semua orang yang beradab itu berakhlak kayak gitu. Kemudian ada pergaulan atau bergaul gitu. Nah, kalau bergaul itu dia kegiatan manusia yang membaur bersama manusia lainnya, berinteraksi satu sama lain gitu. Kita juga udah tahu ya pergaulan, bergaul. Berarti kan ada manusia sama manusia lainnya yang bergaul satu sama lain, ada tujuannya tertentu kayak gitulah. Itu pelajaran IPS biasanya seperti itu gitu kan. Terus, nah kan biasanya kan kalau kita kayak bergaul sama gaul, boleh nggak sih kita jadi anak gaul gitu kan? Bedanya apa sih bergaul sama anak gaul gitu kan? Kadang kita suka mengkonotasi negatif dengan kata gaul gitu kan. Kalau bergaul itu kan kita kayak berinteraksi, bersilaturahmi, terus membaur di masyarakat kayak gitu kan. Tapi kalau gaul itu kadang-kadang kita melihatnya seperti kayak gimana ya? Kayak anak muda hanya yang kayak kalau yang kalau orang-orang yang kayak suka belajar kayak gitu itu kurang pergaulan gitu. Nah, sebenarnya gaul di sini kita juga ada ranah-ranah tertentu yang kita disebut gaul itu seperti apa gitu. Atau pergaulan, pernah nggak teman hadir di situ gitu. Jadi membaur tapi tidak melebur. Apakah kita mewarnai, apakah kita yang terwarnai gitu dari pergaulan atau lingkungan kita. Nah, kenapa sih teman-teman, kenapa kita harus bergaul gitu ya? Kenapa kita harus bersosialisasi kok? Bisa nggak sih kalau kita itu ya udahlah kita sendiri aja di dunia ini gitu, nggak usah bergaul, kita juga bisa hidup nggak sih kalau kita nggak ini? Nah, jawabannya adalah ya pertama karena kita makhluk sosial. Kalau di PS sendiri juga teman-teman udah tahu ya kalau manusia itu sebagai makhluk sosial, butuh teman main, teman hidup gitu ya. Teman-teman di sini juga teteh-teteh mungkin di sini ada yang udah punya teman hidup gitu ya. Itu adalah salah satu kebutuhan manusia gitu. Karena ada nggak sih di dunia ini yang brojol tanpa bantuan orang gitu, kayak lahir ke dunia tanpa ada misalnya bidan, bahkan siapa yang melahirkan ya ibu kita sendiri itu kan, berarti kita tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain kayak gitu. Terus yang kedua, salah satu tujuan penciptaan gitu. Kita bergaul itu tuh emang udah jadi tujuan penciptaannya Allah gitu. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal gitu. Nah, saling kenal mengenal ini kan berarti ada interaksi gitu ya antara satu dengan lainnya. Nah, itu di sini menjadi salah satu tujuan penciptaan manusia, ya kita harus bergaul gitu. Kita harus bersosialisasi gitu. Kita nggak bisa cuman sendiri. Aku nggak pengen aku nggak pengen ada orang di kehidupan aku, itu nggak mungkin gitu ya. Terus selanjutnya bergaul itu sama dengan silaturahmi. Nah, teman-teman tahu juga kan pasti faedah atau manfaat dari silaturahmi itu kayak kita panjang rezeki, terus juga panjang umur, murah rezeki gitu kan. Jadi kenapa kita harus bergaul juga salah satunya untuk kita bersilaturahmi gitu kan ya. Terus bergaul membentuk diri kita mencari jati diri gitu kan. Jadi sebenarnya lingkungan kita itu membentuk diri kita gitu. Kayak misalnya nih, ini aku contohnya bertentangan banget ya, bertentangan dengan antara perokok sama penghafal Quran misalnya ini kan ya. Kayak misalnya nih kita aku gitu ya, misalnya atau kita punya teman, kita ada di lingkungan 1 orang merokok. Terus kita ada di lingkungan di 10 orang merokok. Satu hari kita minimal kita kena asapnya lah gitu. Kita kena asapnya. Terus berhari kemudian kita kayak, masa sih kamu nggak ngerokok? Ngerokok. Terus setahun kemudian kita menjadi pecandu. Nah, terus juga kita kalau misalnya itu kondisinya di perokok gitu ya. Terus kalau kita kondisinya di penghafal Quran, oke lah kita kayak, aduh sedikit banget hafalan Quran kita. Nah, minimalnya kalau kita berkumpul sama orang yang penghafal Quran, minimalnya kita kayak, aduh malu banget nih, dia udah banyak hafalannya, besoknya, aduh aku pengen deh. Aduh, jadi kayak ada termotivasi. Jadi memang benar-benar lingkungan itu yang membentuk perilaku kita gitu. Nah, terus dalam bergaul itu pasti kan ada namanya teman, ada lawan berinteraksi gitu ya. Nah, dalam kajian Ustadz Abu Yahya Baju Salam itu menjelaskan teman itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada teman akrab, yang kedua ada teman biasa. Nah, diusahakan banget teman-teman kalau yang namanya teman akrab bergaul yang selalu kita sehari-hari kita sering banget berinteraksi, itu usahakan yang menjadi teman akrab kita adalah orang soleh gitu. Orang yang mengingatkan kita pada Allah, menguatkan keimanan kita gitu. Itu yang menjadi teman akrab kita. Nah, terus yang kedua ada teman biasa. Teman yang sifatnya hanya sekedar untuk bermuamalah gitu. Misalnya dalam bisnis, terus teman masalah dunia, teman kuliah, teman kantor, itu nggak apa-apa. Kita itu teman biasa aja gitu, kayak kita berteman boleh dengan siapa aja, tapi siapa yang menjadi teman akrab kita diusahakan adalah orang yang selalu yang bisa mengingatkan kita, yaitu orang-orang yang soleh kayak gitu. Jadi kalau untuk teman biasa kita seperlunya aja sesuai keperluan gitu. Nah, karena teman-teman agama seseorang dalam sebuah hadis gitu ya, agama seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman gitu. Termasuk teman-teman mungkin di sini kan akhwat ya kebanyakan ya, akhwat semua ya, perempuan semua ya gitu ya. Nah, termasuk teman-teman kalau misalnya di sini ada yang mungkin belum menikah gitu ya, misalnya belum menikah dan mungkin lagi kayak yang kayak gimana nih, kayak misalnya nih calon aku tuh misalnya, ya kita bisa melihat dengan siapa dia berteman gitu. Minimalnya kita pastikan bahwa dia itu ada di lingkungan orang-orang yang baik gitu. Nah,
seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi sebagai apa ya, di mana Islam itu mengatur atau menjaga kita gitu, menjaga kita sedemikian rupa dalam pergaulan gitu. Masalah teman karib pun diperhatikan gitu oleh Islam tuh gitu. Nah, karena teman-teman jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita nyesel gitu di neraka gara-gara teman kita terjerumus ke dalam api neraka, naudzubillahi min dzalik gitu. Karena jadi si teman itu memang menentukan seperti apa perilaku kita gitu, teman, lingkungan gitu kan ya. Nah, seperti ada penyesalan penduduk neraka. Mudah-mudahan ya Allah, semoga kita semua, aku dan teman-teman semua termasuk orang-orang yang terlindungi dari api neraka gitu. Ada penyesalan seperti di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi jangan sampai kita gigit jari gitu, kayak kita udah di neraka, ya Allah kita di neraka gara-gara kita berteman dengan orang yang salah gitu. Maksudnya dengan orang yang menjerumuskan kita ke neraka kayak gitu. Nah, ini ada kisah juga, kisah tentang Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman juga tahu ya. Jadi Abu Thalib itu meninggal di atas kekafiran. Ini gara-gara teman juga sebenarnya. Nah, teman-teman juga tahu kan kalau Abu Thalib itu sebenarnya dia mendukung dakwahnya Rasulullah gitu. Abu Thalib itu bukan mendukung, kayak melindungi dakwahnya Rasulullah. Karena kan Abu Thalib itu dia seorang pemuka juga. Jadi, nah ketika itu Abu Thalib itu sedang syakaratul maut. Nah, datanglah Rasulullah kepada Abu Thalib gitu ketika sakaratul maut. Kata Rasulullah, ya la ilaha illallah, kata Rasulullah, pamanku gitu, ya paman gitu, katakanlah la ilaha illallah, kata Rasulullah. Terus kata Rasulullah, kalimullah bisa membela pamannya, bisa membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat gitu, kata Rasulullah. Jadi membisikkan itu kepada Abu Thalib saat Abu Thalib itu sedang sakaratul maut gitu. Nah, terus di saat itu pula ada dua orang temannya Abu Thalib, Abu Jahal sama siapa gitu pokoknya. Dia tuh membisikkan pula kepada Abu Jahal gitu. Wahai Abu Jahal, apakah kamu membenci agama ayahmu sendiri gitu? Jadi sehingga kamu akan mengucapkan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya karena Abu Thalib itu memilih untuk tetap dalam agama ayahnya, akhirnya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu Rasulullah tuh saking sayangnya banget sama Abu Thalib gitu ya. Jadi inginnya gitu pada saat Abu Thalib itu wafat gitu, itu dalam keadaan mengucap syahadat gitu. Akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, dan Rasulullah sangat sedih sekali pada saat itu gitu. Nah, dari menyambung dari yang tadi,
kita kan tadi teman yang teman yang kita harus memilih teman gitu ya, terus teman yang tadi jangan sampai kita menyesal gitu di akhirat. Nah, Islam itu menganjurkan kita untuk berteman dengan orang yang soleh, orang yang menguatkan keimanan kita gitu. Jadi ada salah satu di anjurannya di Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur." Jadi berburu syafaat teman taat. Teman-teman pernah dengar kan kalau kayak sering ada kata-kata teman kita atau sahabat kita bilang kayak, kamu nanti kalau aku gak ada di surga cari aku ya, kan suka ada yang kayak gitu ya. Kayak seakan-akan dia tuh ngerasa kita tuh udah kayak layak gitu masuk surga gitu, padahal sebenarnya, jangan-jangan kita yang harus dicari sama dia gitu kan, gitu. Jadi teman-teman, gunanya taat itu mudah-mudahan dia bisa memberikan syafaat kita ketika di akhirat nanti gitu. Dan yang paling yang harus kita ingat adalah yang soleh pun tak sempurna gitu. Teman kita yang baik hati, lemah lembut, yang soleh-soleha, dia itu pun tak sempurna, dia pun manusia gitu. Seperti kata ulama, Fudayl Ibnu Iyad, mengatakan bahwa barang siapa yang mencari teman tanpa cacat, maka ia tidak akan menemukannya dan akan hidup tanpa teman gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita memilih teman gitu kan, dengan siapa kita berteman, tapi konsekuensi dari bergaul itu, setiap orang itu tidak sempurna gitu. Setiap orang itu pasti punya cacatnya gitu. Jadi kalau kita mencari orang yang sempurna, tanpa cacat, niscaya kita tidak akan menemukannya seumur hidup kita. Nah, jadi aku selalu ingat banget kata-kata ini untuk jadi kayak penyembuh gitu ketika kita merasa kecewa atau kita ngerasa kayak jengkel sama orang di sekitar kita gitu, entah itu keluarga, pasangan, teman, sahabat gitu. Jadi setiap mereka yang kita sayangi dan menyayangi kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tempatnya salah, hilaf, dan dosa. Akan tetapi karena rasa sayang, berkali-kali kita ditempa ketidaksukaan terhadapnya bersebab kesalahan yang diperbuat. Kita akan memilih bertahan dan bersabar. Terus saja begitu memberi pemakluman. Itulah kunci keharmonisan. Jadi untuk menjaga keharmonisan kita dengan sahabat kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita gitu ya. Gimana ya, teman-teman juga pasti ngerasain gitu ya. Pasti ada aja hal yang kita tidak suka gitu dari karena kita sering berinteraksi, ada aja hal yang kita tidak suka, tapi kita tetap aja temenan lagi bertahan sama dia gitu, karena ada rasa sayang, Rahman Rahim, ada rasa sebenarnya dari rasa kasih gitu. Kasih itu kayak kasihan gitu. Dengan kasihan tuh kayak kita kayak rasa sayang itu meleburkan ketidaksempurnaan atau kesalahan dan khilafan. Nah gitu. Terus kalau kita berteman dengan orang yang soleh gitu ya, kita karena kita sangat memperhatikan teman, terus kita pengennya, aku mau pengennya sama si itu, sama Teh Indi aja yang soleha banget misalnya gitu ya, sama Teh Indi yang kayak Masya Allah gitu ya, aku mau pengennya sama si A aja, si B aja yang soleh gitu. Apakah kita termasuk eksklusif gitu kayak kamu mah pilih-pilih teman gitu ya. Terus kalau kita berteman sama orang-orang yang soleh aja, terus kalau orang-orang yang dia ingin hijrah atau memperbaiki diri karena setiap orang punya salah, itu bagaimana gitu kan ya. Nah, di sini tuh ada namanya uzlah sama khultoh. Jadi uzlah itu mengasingkan diri,
khulqah itu tetap bergaul di tengah masyarakat. Nah, mana sih yang lebih dianjurkan atau kita pilih yang mana nih gitu ya? Kita mau fokus pada keimanan kita, pada kesolehan diri kita sendiri, atau tetap bergaul di tengah masyarakat yang masya Allah gitu ya, yang kalau kita di dalamnya banyak pokoknya banyak kemadorotan, masyarakat yang tidak terkondisikan lah misalnya gitu. Kita lebih memilih yang mana nih gitu, ulgah atau kota? Nah, para ulama itu tidak condong ke salah satunya gitu, ke uzlah atau kota gitu. Ada kalanya kita perlu mengasingkan diri, kita perlu mencari ilmu, menenangkan diri, terus kayak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tapi di suatu saat kita bergaul di tengah masyarakat gitu. Karena kalau tidak seperti itu, kita sama saja dengan membiarkan kezaliman atau kemadaratan di tengah masyarakat kayak gitu. Jadi ada kalanya kita bergaul itu untuk berteman, untuk mencari kekuatan untuk keimanan kita. Ada juga saatnya kita untuk merangkul gitu, sama-sama yuk kita ngajak ke kebaikan kayak gitu. Karena pada prinsipnya di hadis Nabi, hadis riwayat At-Tirmizi itu mengatakan bahwa seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Jadi di sini tuh Masya Allah gitu, si hadis ini tuh tidak menyebutkan seorang mukmin yang bergaul itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul gitu misalnya, kayak tapi di sini tuh menyebutkan bahwa mukmin yang bergaul dan dia bersabar gitu atas gangguan mereka. Jadi kita bergaul bersama teman-teman kita, bersama orang-orang di sekitar kita, kita barengi dengan kesabaran gitu, bersabar atas gangguan atau kekurangan dari orang yang kita berinteraksi dengan kita gitu. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda-beda karakternya, berbeda-beda sifatnya gitu. Itu yang harus kita pahami gitu dalam berinteraksi, dalam bergaul gitu. Dan yang tidak bergaul di tengah masyarakat kan sebenarnya tidak salah sih sebenarnya gitu ya. Ada dia yang kayak penyendiri gitu, pengennya kayak sendiri aja, pengen dia juga tidak salah, tapi alangkah lebih baiknya, lebih bernilai pahala di sisi Allah adalah orang yang dia terjun ke masyarakat dan ke lingkungan dan dia memberikan manfaat di dalamnya. Nah, ini sedikit sih kayak mungkin teman-teman ada tambahan, tapi ini ada di aku rangkum lagi tentang adab bergaul gitu ya, secara umum gitu, baik untuk dengan perempuan atau sesama jenis atau lawan jenis gitu. Itu yang pertama itu mengucap salam. Itu penting sih gitu. Penting. Jadi berlomba mengucap salam terlebih dahulu. Terus yang kedua memilih teman dalam bergaul gitu. Terus boleh nggak kalau kita berteman dengan non-muslim? Yang tidak beriman berarti artinya tidak beriman ya? Ya boleh gitu. Tapi kembali lagi kepada jenis teman itu tadi. Itu hanya untuk bermuamalah gitu. Dan Rasulullah, Allah pun menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh manusia gitu, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Tapi untuk dijadikan teman akrab itu kita lebih memilih untuk yang beriman. Terus mencintai teman karena Allah. Tentram melihat teman yang beriman. Jadi kalau kita futur gitu ya, seperti para ulama tuh biasanya kalau lagi futur tuh dia selalu
mengunjungi gurunya gitu, agar merasa tentram hatinya, kembali mengingat Allah gitu. Dengan melihat orang yang soleh aja itu tuh kayak udah kayak kayak tersinggung gitu, kayak kita kayak kembali gitu mengingat Allah gitu. Terus saling tolong-menolong dalam hal dunia dan akhirat gitu. Jadi ada ini kan kalau ada, kalimat kalau kita punya teman yang taat itu peganglah dia dengan erat gitu. Terus saling menghormati hak teman, menjaga aib dan auratnya. Kita juga perhatikan hak-hak teman kita gitu ya. Jaga aibnya, terus jaga auratnya gitu ya. Biasanya kan kita suka ada tuh kalau kalau yang di Instagram itu kayak close friend gitu kan ya. Terus kita karena ngerasa close friend di situ perempuan semua gitu ya, terus nggak pakai kerudung misalnya gitu, padahal si temannya itu bisa jadi yang ngebukanya tuh nggak dia gitu, tapi saudara laki-lakinya atau mungkin bisa suaminya gitu kan ya, itu nah itu kita harus jaga aurat teman kita gitu. Terus saling mendoakan itu yang paling penting gitu ya, doa gitu, dengan doa. Itu terus ada batasan juga, batasan bergaul secara umum gitu ya. Tidak mencela, tidak mendebat yang berlarut-larut gitu ya. Allah tuh nggak suka perdebatan yang berlarut-larut gitu ya. Terus menasehati secara pribadi, tidak di depan umum. Teman-teman kalau kita menasehati orang gitu ya, itu lebih baik kita japri lah gitu. Kalau di WA tuh gitu ya, nggak di depan umum, itu secara etika atau secara adabnya gitu ya, adab dalam bergaul dengan orang gitu. Terus tidak membalas keburukan dengan keburukan gitu ya, itu ya berat sih biasanya, tapi kita bisa usahakan gitu. Terus tidak mengusik hak orang lain, eh, tidak membuka aib dan saling menjaga aurat gitu ya, tidak menjadi beban dan racun bagi orang lain, tidak, kalau sekarang mah bahasanya toksik gitu ya, nggak jadi toksik dalam pertemanan kita gitu ya. Nah, sepertinya ada yang terlewat, sebentar. Oh, ada yang terlewat ya, apa nanti kita ingat. Sebentar. Ini dulu nggak apa-apa. Jadi tips agar kita terjaga dari pergaulan yang menyimpang gitu ya. Yang pertama itu berdoa. Teman-teman tahu doa yang di akhir zaman ini yang Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Jadi ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak gitu ya, yang benar itu benar gitu ya. Terus mudahkanlah aku untuk melakukannya gitu. Dan tunjukkanlah yang batil atau yang salah itu salah, dan mampukanlah aku untuk menjauhinya. Itu jangan sampai terlewat gitu ya, doa di akhir zaman ini. Terus ibadah dan amal soleh selalu diperbaiki agar kita terjaga dari pergaulan tuh, karena kita dari ibadah, dari kita berbuat baik, insya Allah kebaikan pula yang akan kita dapatkan, atau kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Terus punya guru, ikuti ulama yang sudah jelas kejernihan akidahnya gitu ya. Teman-teman, punya guru itu penting teman-teman, kalau kita mau terjaga pergaulannya gitu ya. Punya guru ngaji gitu ya, guru spiritual gitu ya. Terus
kalau mau ngikutin ulama, kita harus juga memastikan kejernihan akidahnya, jangan sampai kita mengikuti yang mungkin azan aja di ini gitu ya, yang kayak gitu tidak, mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itu. Terus jangan sendiri, kita butuh teman gitu. Terus ikuti kegiatan yang positif. Terus ada ini kayaknya dari aku apa namanya, ketinggalan gitu ya. Ada batasan apa? Batasan bergaul kan tadi secara umum gitu ya, antara perempuan atau yang mahram. Nah, ini ada yang non mahramnya, batasan dengan non mahram gitu ya. Kalau secara di sini nggak ada ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi ada batasan juga dengan non mahram, atau kalau kita antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau secara kaidah fikihnya itu sebenarnya dalam bermuamalah itu boleh gitu ya. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu boleh gitu ya. Tetapi kecuali ada dalil yang mengharamkannya gitu ya. Di antaranya yang pertama itu ada berkhalwat. Teman-teman tahu kan berkhalwat itu berdua-duaan gitu ya. Nah, itu ada batasan antara laki-laki dan perempuan itu dilarang untuk berdua-duaan gitu. Kecuali nah, berkhalwat ini juga tuh ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu ya. Yang boleh itu, yang tidak boleh dulu. Kalau yang tidak boleh itu kita berdua-duaan yang tidak ada apa ya, sama sekali tidak ada orang gitu. Jadi enggak kelihatan sama orang gitu ya. Jadi di tempat tertutup dan tidak bisa dilihat oleh mata siapapun gitu, kecuali Allah kita dan ini. Itu berkhalat yang dilarang gitu. Kalau di tempat terbuka tapi nggak ada orang gitu, di taman yang luas berdua-duaan di tempat terbuka, itu juga termasuk yang berkhalat yang dilarang gitu ya. Karena yang ketiganya setan gitu ya. Terus kalau yang boleh itu berkhalwat berdua-duaan antara laki-laki yang dan perempuan itu di tempat yang banyak orang gitu, maksudnya banyak mata memandang, dan dengan catatan seperlunya gitu, atas dasar ada keperluan tertentu kayak gitu. Itu berkhalwat yang dibolehkan gitu ya. Terus yang kedua itu ada ikhtilat atau campur baur gitu ya. Ikhtilat antara perempuan dan laki-laki. Ikhtilat tuh campur baur itu seperti kayak bersenggol-senggolan gitu ya, seperti kayak kita nonton konser gitu ya, itu kan, atau nonton apa, itu kan ikhtilat banget ya, kayak laki-laki perempuan di satu lapangan atau di satu ruangan gitu ya, tanpa ada pemisah gitu. Tapi kalau misalnya kayak di apa, laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu tidak termasuk ikhtilat, itu boleh gitu. Misal kayak laki-laki barisannya di depan, perempuan di belakang, atau samping-sampingan tanpa hijab juga tidak apa-apa, karena itu banyak orang juga gitu ya, yang nggak crowded lah, nggak sengok sampai bersenggol-senggolan, itu berikhtilat berikhtilat gitu, yang batasannya tidak boleh. Terus yang ketiga menjaga aurat gitu ya, terutama wanita, termasuk dengan suaranya wanita gitu ya, termasuk dengan suaranya wanita itu juga salah satu dilarang untuk dilembut-lembut, dilandai-landai, itu tidak boleh gitu. Tapi kita harus tegas gitu kalau ngomong ke lawan jenis kita atau ke laki-laki, itu harus ngomongnya tegas dan seperlunya itu tadi gitu. Enggak yang dilembut-lembut, di apa-apa gitu, karena itu bisa menimbulkan hal yang syahwat gitu kalau dari laki-laki. Terus yang keempat itu jam komunikasinya juga dijaga gitu ya. Kalau kita sekarang kan ada chat, ada room chat, ada termasuk khalwat itu yang berdua-duaan itu dalam room chat juga, itu berkhalwat juga termasuk gitu ya. Sampai kita nggak boleh ada orang yang ngebuka chat kita sama si laki-laki, itu berarti termasuk ke dalam khalwat gitu. Kalau kita tidak ingin ada orang yang bisa membaca chat kita gitu.
Terus jam komunikasi. Nah, aku pernah dikasih tahu sama, guru ngaji aku waktu di kampus gitu ya, ada ada aturan lewat jam 9 gitu. Kita nggak boleh komunikasi yang tidak perlu dengan yang tidak urgent gitu, tidak penting dengan laki-laki gitu. Mau itu teman kuliah, yang teman biasa atau mungkin ikhwan-ikhwan gitu ya. Kita tidak diperkenankan gitu. Karena apa? Karena lewat jam 9 itu biasanya, apa ya, kita tuh udah kayak masuk ke jam-jam rileks, terus jam-jam yang kita, khawatirnya gitu ya, berpikir yang kemana-mana kayak gitu. Karena teman-teman, karena ini perempuan semua kan ya, ketahuilah bahwa laki-laki itu karena aku udah masuk ke dunia laki-laki gitu ya, maksudnya udah Allah ini kan udah, menikah gitu ya, laki-laki itu apa namanya, percaya atau tidak, itu fitrahnya gitu ya, 70% otaknya isinya seks, tentang seks gitu. Jadi teman-teman berhati-hati dalam batasan, berinteraksi dengan laki-laki itu seperti itu gitu. Karena banyak juga laki-laki yang, eee, seperti alim gitu ya, yang mengingatkan tahajud misalnya, kayak gitu. "Ukti, ayo tahajud," gitu, tapi teman kosnya nggak dibangunin gitu ya, teman kosnya, tapi kita bangunin kita, itu hati-hati sama yang seperti itu gitu, itu red flag. Terus yang kelima itu ghodul basar, kita gak hanya laki-laki yang menundukkan pandangan gitu ya, kita pun harus menundukkan pandangan gitu. Menundukkan pandangan itu dalam arti kita nggak yang kalau ketemu laki-laki, aduh kita nggak boleh ngeliat laki-laki gitu, harus perem gitu, enggak kayak gitu juga gitu. Nggak yang kayak kita haram gitu ngelihat laki-laki, enggak, tapi maksudnya menundukkan pandangan itu, kita melihat sekilas seperlunya sudah gitu ya, untuk yang tidak halal bagi kita gitu ya, yang non mahram gitu ya. Karena benar-benar, pandangan itu bahaya gitu, pandangan itu bisa bisa apa ya, bisa membuat kita nggak nyadar gitu. Ada sedikit cerita, aku juga pernah, apa namanya, pernah pernah khilaf gitu, pernah apa ya, kayak, duh waktu itu aku ngewawancara waktu di kuliah ya, ngewawancara calon calon rekrutmen ini, apa, orang media gitu ya. Terus kata teman-teman ada itu, "Oh ini nih Mel, katanya ada nih, laki-laki ini ganteng banget," katanya gitu. Apa namanya, "Oh," kataku, terus ngelihat fotonya, "Ah biasa aja," kata gitu ya. Terus waktu itu, aku, "Ah ya udahlah biasa aja," gitu ya, pas ini, udah biasa aja. Tapi karena aku tuh kayak, apa namanya, aku nggak merhatiin tuh kayak ngelihat, "Ih dia ganteng," gitu ya, enggak, tapi emang ngelihat dia lagi ngomong gitu ya. Tapi karena kita nggak jaga pandangan gitu ya, kayak ngelihat, oh ngelihat terus itu, sampai kita nggak sampai aku pernah itu nggak sadar gitu, kayak jatuh si pulpen yang aku pegang. Nah itu bahayanya kayak gitu tuh, itu kesalahan aku waktu itu. Jadi bahayanya kita nggak menundukkan pandangan seperti kayak, apa, kisah Nabi Yusuf juga ya, yang sampai kepotong si tangannya nggak kerasa gitu ya. Nah itu bahayanya dari pandangan itu seperti itu gitu. Terus yang keenam, tidak bersentuhan gitu ya. Seorang laki-laki itu lebih baik ditusuk kepalanya menggunakan jarum daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya gitu ya. Itu paling batasan-batasannya, maaf teman-teman nggak kemasukin di ininya, kelewat. Nah itu, tadi batasan dengan, laki-laki atau, lawan jenis kita. Terus bergaul yang diridhoi Allah gitu ya, adalah yang ketika bersamanya Allah terasa dekat, hati terasa tentram, saling mengingatkan dalam sabar dan kebaikan, terus penuh nilai kebaikan, tidak hanya nyaman. Jadi kita kalau mengukur gitu, mengukur ini pertemanan kita tuh diridhoi sama Allah nggak ya gitu ya. Pertemanan kita tuh pertemanan yang
nge-improve diri kita, kayak kita tuh jadi lebih semangat, lebih kayak lebih pokoknya hal-hal positif lah gitu ya. Kita jadi kalau ketemu teman kita tuh ingetnya kajian aja gitu, "Eh, ayo kita ngajian di mana?" Gitu, kayak gitu. Itu, pertemanan yang diridhoi Allah gitu ya, insya Allah diridhoi Allah gitu. Terus, penuh nilai kebaikan gitu ya, nggak hanya kayak kita, eee, kajian dan sebagainya, tapi hal-hal sosial gitu ya, kita kayak, "Eh, kita bantu ini yuk, lagi ada, lagi ada bencana di sini," itu juga bernilai kebaikan gitu ya. Seperti di Quran surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, gitu ya. Nikmat iman itu tadi, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh gitu ya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah ini Masya Allah gitu ya, mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat gitu, menaati Allah dan Rasul. Kalau kita itu tuh, ini Masya Allah kita disejajarkan gitu ya, si orang-orang soleh, orang-orang yang menaati Allah dan Rasul itu, disejajarkan dengan para nabi, para pecinta kebenaran, orang yang mati syahid gitu ya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya gitu ya. Sampai Allah dalam firman-Nya itu disejajarkan dengan para nabi, pecinta kebenaran, dan orang yang mati syahid gitu. Nah, dan terakhir doa Robitoh teman-teman nanti paling di akhir gitu ya. Ini apa ya, salah satu yang selalu apa ya, Amel minta gitu sama Allah, karena saking saking apa ya, saking ngerasa butuhnya gitu kita sama orang-orang soleh, sama teman-teman yang soleh gitu ya. Saking ngerasa butuhnya tuh kayak, ya Allah selalu tunjukkanlah aku, dekatkanlah aku, ikatkanlah hatiku gitu ya dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, paling nanti di akhir aja kali ya, nanti kita doa Robitoh ya, gitu. Itu paling Teh Indi. Nggak tahu, apa, mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang disampaikan gitu ya. Mohon maaf atas segala, ini kekurangannya, tadi ada yang slide yang terlupakan gitu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita gitu, tidak mengurangi, nilai dari apa yang dibagikan malam ini gitu ya. Itu aja mungkin Teh Indi. Masya Allah, tabarakallah Teh Amel, makasih banyak ya. Kirain tuh akan menjadi apa ya? Oh, mungkin pergaulan gitu bahasanya. Ya, mungkin akan sangat ringan, tapi ringan-ringan deep juga gitu ternyata ya Teh Amelnya. Seberapa penting gitu kita bergaul gitu, dan kita waktu sendiri boleh gitu kan sebetulnya. Tapi ketika bergaul juga tadi kata Teh Amel, apalagi menebar manfaat itu lebih baik gitu insya Allah di hadapan Allah. Terus tadi yang benar-benar Indi ingat, benar gitu, kadang kita tuh dibuat kesel ya, dibuat sakit hati gitu, dibuat keinget, terus overthinking lah bahasa sekarang mah ya, dibuat overthinking sama perkataan orang gitu ya, sama perlakuan orang. Padahal kita tahu gitu bahwa orang itu yang telah menyakiti kita itu adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kesalahan, begitupun juga kita yang pasti banyak cacatnya ya, pasti banyak kesalahannya gitu, pasti banyak aibnya juga. Jadi di sini benar-benar apa ya, mudah-mudahan tidak menjadi kita semakin terbatas ya dan takut bergaul dengan orang lain. Kita adalah manusia biasa, kita punya salah, orang pun juga gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih Teh Amel nih. Buat teman-teman yang lain juga silakan ya, boleh klik icon raise hand ya, di reaction raise hand boleh, nanti mungkin boleh bertanya langsung. Oke, di sini ada dari Teh Tri Ari Putri, Teh Amel. Assalamualaikum Teh Iya. Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, aku kan bisa dikatakan kurang nih dalam bergaul bahkan di lingkungan rumah sendiri. Bahkan di lingkungan rumah sendiri pun begitu. Terus saat aku bergaul malah banyak drama-drama kecilnya, dan jika pun berteman nggak akan lebih dari 5 orang teman, dan terkadang malah kayak dari kesamaan masalah personal atau hobi dan sekolah. Pertanyaannya apa yang
terjadi dalam diri aku ini salah atau enggak sih gitu. Jadi kayak dan harus gimana gitu Teh. Jadi gimana nih ketika menjalin pertemanan gitu, mungkin ada ketakutan nih karena aduh menjalin pertemanan tuh gini pasti karena ada perbedaan gini kan ya Teh. Kan gitu ya Teh Tri ya, mungkin maksud pertanyaannya semoga betul. Langsung dijawab atau gimana Teh Amel? Boleh. Kalian aja. Oh, langsung dijawab, oke. Silakan Teh. Nah, alhamdulillah, makasih Teh Tri pertanyaannya gitu ya. Itu kan ada banyak karakter orang gitu ya. Mungkin termasuk Teh Tri ini termasuk yang apa namanya? Gak tahu ya ini bener atau enggak, ada kayak dia yang pendiam atau misalnya kayak introvert, extrovert, atau introvert itu kan sebenarnya kayak dia kayak duh capek banget kalau kita banyak ketemu orang gitu. Biasanya kalau orang introvert itu dia cuman kayak punya teman tuh 1, 2, 3 orang, dan itu wajar, emang setiap orang itu pasti kayak gitu kayak kita akan menyeleksi sendiri gitu orang-orang yang memang sefrekuensi gitu dengan kita gitu. Nah, terkadang malah kayak kesamaan masalah personal atau hobi dan sekolah gitu ya. Nah, iya, itulah jodoh. Iya, itulah jodoh gitu. Maksudnya jodoh itu tidak selalu pasangan gitu, kayak jodoh apa gitu. Tapi kita bertemu dengan teman kita, sahabat kita, itu juga termasuk jodoh gitu. Kita kadang-kadang masalah kita tuh sama gitu sama orang lain itu gitu. Terus kadang-kadang kita nih misalnya kadang gitu ya, kita lagi punya masalah A gitu ya, mumet banget sama si masalah itu tuh kayak aduh ada di pikiran kita. Terus kita ketemu sama teman kita gitu ya, terus dia curhat gitu masalah yang sama gitu dengan kita gitu ya. Kayak yang aduh kadang aku pernah tuh kayak gitu ya, ada orang yang curhat sama aku padahal aku juga lagi ada di titik itu gitu. Nah, itu atas kuasa Allah gitu ya. Di situ tuh kita kayak ngerasa, ah udahlah kita nggak usah kayak ceritain masalah kita gitu ya. Tapi kita malah menasehati teman kita itu gitu. Dan secara tidak langsung dia si nasihat yang kita sampaikan itu paling dekat kan ke telinga kita sendiri ya. Itu tuh mungkin cara Allah untuk memberikan kita apa namanya jalan keluar atau solusi atau permasalahan mungkin itu ada dari diri kita sendiri gitu. Terus hobi dan sebagainya sama gitu, pertanyaan hal yang terjadi dalam diri aku salah nggak sih atau harus gimana, sebenarnya terima kasih gitu. Ya enggak salah teman. Nggak salah Teh Tri gitu ya. Kita cuman punya itu mungkin yang 5 orang itu teman dekat, teman akrab gitu ya. Yang lain nggak begitu akrab, itu tidak menjadi hal yang salah gitu. Tapi mungkin kita bisa improve lagi gitu. Kita bisa apa namanya tingkatkan lagi gitu pertemanan kita. Mungkin kita bisa ikut kayak sekarang nih Teh Tri ikut Nifty Hijrah gitu ya, ikut apa namanya agenda malam ini gitu, ketemu sama teman-teman lainnya gitu ya, itu kan juga menambah menambah apa ya, menambah teman lagi, menambah wawasan lagi, menambah oh kita lagi ada masalah, ada solusinya lagi gitu ya. Mungkin ada masalah yang lain, yang orang lain ternyata itu masalah kita juga terjawab masalahnya kayak gitu. Jadi nggak jadi masalah gitu kalau kita apa namanya nggak terlalu banyak teman, tapi juga kita perlu untuk apa namanya bersosial gitu, bergaul sama orang gitu, bergaul dengan tujuan kita untuk apa namanya meningkatkan gitu kapasitas kita kayak gitu. Itu sih mudah-mudahan terjawab ya Teh Tri gitu ya. Kalau dari aku sih kayak gitu karena aku juga orang yang seperti itu, tapi kita butuh gitu untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu, di luar orang yang terus kita sering ketemu gitu. Oke, Masya Allah. Begitu Teh Tri, apakah cukup? Alhamdulillah cukup.
Oke, semangat terus Teh Tri. Let's go kita improve Ya, improve kualitas kita ya, improve kualitas pertemanan kita. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ya bisa tertular semangat semangat apa ya? Semangat memperbaiki dirinya gitu ya dari Teh Tri. Oke, di sini ada Teh Ayu. Teh Ayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mohon maaf ya, kameranya tidak dihurungkan. Kenapa tidak dihurungkan? Dan tadi mah dihurungkan Teh Ayu. Nyalain. Assalamualaikum Teh Amalia, mau bertanya. Tadi Teh Abi udah assalamualaikum belum? Udah, Teteh. Udah dijawab juga. Lupa. Mau bertanya, terkait kalimat yang agama seseorang dilihat dari dengan siapa dia berteman. Misalnya nih Teh kayak gini, apa kalau misalnya Teh kita Teh bergaul sama banyak teman, misalnya teman di kantor kita Teh kayak gini agamanya, terus teman di rumah biasa aja agamanya Teh, teman sekolah kita agamanya taat nih misalnya Teh. Nah, dilihat dari teman yang mana agama seseorang itu Teh. Buat cara ngukur agamanya gitu. Sedangkan kan dia berteman dengan banyak orang. Dilihat dari mana agamanya itu. Saya pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Ya, kata Teh Ayu. Silahkan, boleh Teh Amel langsung jawab. Oh, dijawab langsung atau di ini boleh dulu? Deh. Sama ini ya, sama Teh Yayang aja ya. Iya. Kalian mungkin ya. Teh Yayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, nggak on cam. Oke. Silakan. Makasih waktunya. Mau nanya nih, kan tadi ada yang ada bergaul dalam Islam nih. Nah, kebetulan yang pertama itu tidak boleh mencela kan. Tapi kan sekarang khususnya saya nih, saya mah orangnya suka main ejek-ejekan. Cuma teman saya ya yang circle saya tuh, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya tuh nggak merasa kesinggung gitu sama ejekan saya tuh, malahan kita saling ejek pun udah biasa aja gitu. Itu apa termasuk dosa juga kalau kayak gitu? Itu aja sih. Soalnya saya mah emang kalau circle pertemanan saya emang saling ejek gitu kan udah biasa sih. Maksud dosa, gitu ya. dosa juga enggak sih, gitu aja sih Teh. Makasih ya. Iya, enggak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Teh Yayang. Ada lagi yang mau bertanya barangkali? Mungkin itu aja dulu Teh. Teh Amel boleh dijawab dari Teh Ayu sama Teh Yayang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya, mudah-mudahan terjawab. Tapi kalau misalnya nggak puas dengan jawabannya, mudah-mudahan bisa mencari di yang tempat lain gitu ya. Nah, teman di rumah, di kantor, terus di mana-mana tuh kan pasti beda-beda gitu ya, kualitas agamanya gitu ya. Nah, kembali itu tadi Teh Ayu gitu ya. Mungkin Teh Ayu atau orang yang seperti ini mungkin banyak temennya gitu ya. Nggak pilih-pilih teman gitu ya. Di sini ini gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau bisa kita bisa kita lihat itu termasuk teman yang mana nih Teh Ayu gitu ya. Kalau yang disebut dalam hadis tadi itu tuh yang termasuk dari teman akrabnya gitu, teman akrab, teman karib, teman yang selalu apa ya, kita tuh sama itu terus gitu, atau teman kalau itu mah sahabat lah, bestie gitu ya, bestie kita gitu. Jadi karena misalnya di rumah, di kantor gitu, apakah semua orang yang di kantor itu kita berteman dekat gitu, atau hanya sebatas hubungan kantor gitu, hanya sebatas hubungan kerja gitu kan. Nah, itu tidak menjadi tolak ukur gitu, tapi ada kalanya orang tuh bisa dilihat dari kayak
teman dia tuh kalau di kantor ataupun dimanapun dia tetap aja sama yang itu gitu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur gitu. Misalnya nih aku sahabatan sama teman aku dari SMP sampai sekarang gitu kan ya. Terus teman-teman nongkrong kita, teman akrab itu teman yang secara frekuensi ketemunya itu sering gitu. Sering itu dalam arti kita tuh sering ngumpul bareng dia gitu, nggak di rumah, nggak lagi lagi libur, nggak lagi di kantor gitu, kita sering ngobrol ngumpul bareng dia gitu. Bisa jadi misalnya di kantor orang-orang soleh gitu ya, tapi misalnya di lingkungan sekolah gitu orang-orang biasa aja gitu. Nah kita yang sering kita ngumpul mungkin di luar kantor itu misalnya kita sering ngumpul bareng dia, nah itu yang menjadi tolak ukur gitu, yang kita sering ditemukan bersama-sama dengan dia gitu, kayak gitu. Itu sih kalau kalau dari aku yang aku lihat gitu ya misalnya. Terus kayak itu sih yang menjadi tolak ukur dengan siapa dia berteman gitu. Karena apa ya, kalau aku perhatiin nggak ini sih nggak akan misalnya kadang dia ada di lingkungan anak pang gitu ya, dia berteman dengan bukan aku sebelah mata memandang sebelah mata anak pang, tapi misalnya dia ada di lingkungan yang gitu ya, yang anak-anak yang kayak gitu misalnya, terus dia ada di lingkungan kajian gitu ya. Nah, itu tidak bisa menjadi tolak ukur dia sama dengan orang yang si anak pangnya itu tadi gitu. Tapi karena itu kan nggak selalu gitu, nggak setiap hari ketemu sama itu gitu. Jadi yang dilihat itu orang yang frekuensi bertemunya itu sering gitu. Kayak gitu. Itu sih yang jadi teman akrabnya itu siapa gitu. Terus yang kedua Teh Yayang, ejek-ejekan circle apakah dosa gitu ya. Sebenarnya yang saya yang menentukan dosa tidaknya sebenarnya kan Allah ya, bukan Amel gitu ya. Tapi kalau dilihat dari secara etika gitu atau adab gitu, selama si ejek-ejekannya itu heureuhnya itu ya tidak berlebihan gitu ya, tidak mengandung kata yang sangat frontal atau sangat sangat kalau didengar sama orang lain gitu di luar circle kita itu nggak kedengarannya tuh nggak enak gitu. Misalnya tahu kan ya mungkin ya kata kalimat-kalimat ejekan yang frontal dan yang heureuy biasa mah gitu ya. Heureuy biasa mah itu kan beda gitu. Itu tidak menjadi masalah kalau hari yang biasa, tapi selama itu tidak, kalau didengar sama orang lain tuh kayak, ih kok bahasanya kayak gitu banget gitu ya. Nah itu kan menimbulkan prasangka, menimbulkan kayak image gitu, menimbulkan pandangan orang yang tidak baik gitu terhadap kita, dan itu kan masuknya juga termasuk ke dalam perkataan yang sia-sia gitu. Yang kata Allah, kita perlu menghindari perkataan yang sia-sia. Bahkan bercanda aja tuh, kalau bercanda tuh lebih baik gitu ya, lebih baik bercanda itu tidak berlebihan gitu ya. Karena sifat bercanda itu kadang gitu ya, bercanda terus kayak banyak tertawa yang tidak kurang manfaatnya, itu bisa mengeraskan hati gitu. Tapi selama itu masih wajar bahasanya yang kayak gitu mah tidak jadi masalah sih teh kalau menurut saya mah gitu ya. Intinya tolak ukurnya kira-kira nih kalau didengar sama orang itu bahasanya itu bakal kayak gimana gitu ya. Iya, enggak sama yang enggak kenal mah enggak gitu juga. Ini mah cuma sama yang deket-deket aja, yang sama sahabat yang benar-benar sahabat bestie gitu tuh. Oh Yang sama gitu. baru kenal enggak lah. Gitu. Tapi memang itu takutnya
dari perkataan kita itu kan, perkataan juga mencerminkan kita juga ya, terus juga kita, eee, jadi doa juga gitu, mudah-mudahan nanti next-nya kita bisa improve, heureuy teh gitu ya, "Ih kamu dasar kamu mah si soleha," gitu misalnya gitu, atau "Kamu mah dasar, uhti," apa gitu, bisa yang kayak gitu. Itu juga kan menjadi doa gitu ya, takutnya, eee, sering diucapkan jadi pemakluman, pembiaran, dan itu menjadi hal yang biasa, hal yang kurang baik menjadi hal yang biasa, itu kurang ini sih kalau ini gitu ya, tapi kalau untuk circle untuk ini sendiri mah, ya mungkin mudah-mudahan Teteh sama teman-teman bisa bisa ini heureuy gitu. Kayak gitu sih, dari aku gitu. Heeh. Gimana Teh Yayan sama Teh Ayu, sudah cukup? Oke, Teh, makasih banget. Alhamdulillah sudah. Semangat Teh Ayu, Teh Yayan. Yes. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Kok aku yang sama-sama sih? Teh Amel ada lagi nih dari Teh Cynthia. Assalamualaikum, Teteh izin bertanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini, boleh di grup. Karena Teh Amel udah ada di grup nih teman-teman. Teh Amel udah join ya? Teh Amel udah join ya? Iya, udah. Iya, Teh Amel tuh tadi join. Oke. Assalamualaikum, Teteh izin bertanya. Di zaman sekarang kan ada beberapa orang Islam yang pergaulannya bebas, memilih jalan hidup yang mereka senangi. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang hilang dalam diri Muslim tersebut? Terima kasih, Teh Amel. Ada beberapa orang Islam yang pergaulannya bebas, memilih jalan hidup yang mereka senangi. Kenapa itu bisa terjadi? Yang penting senang gitu. Yang penting senang gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya salah satunya gitu ya. Banyak faktor sebenarnya gitu ya. Di zaman sekarang itu kita tidak terlindungi dari pergaulan bebas gitu ya. Banyak faktor, salah satunya yaitu tadi, salah satunya faktor lingkungan gitu. Ada orang yang tadinya ahwat banget, tapi ternyata dia ada orang yang misalnya jilbab panjang gitu ya, terus kayak sering kajian gitu waktu sekolahnya gitu ya. Terus pas kuliah gitu ketemu sama lingkungan yang sering misalnya sering nonton konser atau dugem gitu ya, misalnya kayak gitu. Berteman dengan yang kayak gitu, dan sedikit demi sedikit pasti dia akan mengikuti perilaku kebanyakannya gitu, kebanyakannya. Kan ada juga banyak kasus ya yang kayak dia, dari 6 orang misalnya ya, dia cuman yang berkerudung cuman sendiri gitu ya. Perlahan-lahan kerudungnya memendek, terus perlahan-lahan terlihat, secuil rambutnya, kemudian dibukalah kerudungnya, naudzubillah min dzalik. Jadi emang, lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari banyak faktor sebenarnya ya, orang yang pergaulannya bebas, dari faktor keluarga juga bisa gitu ya. Dia tidak menemukan kenyamanan atau tidak menemukan, lingkungan yang menurut dia nyaman buat dia gitu di keluarga gitu, didikan keluarganya gitu ya, yang mungkin kurang gitu ya, gitu. Terus memilih jalan hidup sendiri. Nah, terus juga, apa namanya, naudzubillah gitu ya, mungkin itu dia juga salah satunya dia kehilangan apa, kehilangan hidayah, kehilangan berkah dalam hidup dia gitu ya. Maksudnya bisa jadi karena naudzubillah, karena maksiat-maksiat, karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat gitu. Kesalahan-kesalahan kecil kalau sering dilakukan akan menjadi besar, itu salah satu penghalang kita untuk, dekat dengan kebaikan gitu. Jadi kan biasanya kan balasan kebaikan itu dengan kita mudah melakukan kebaikan yang selanjutnya gitu ya. Nah ini, jangan-jangan gitu ya, kita susah apa,
susah beribadah, terus susah bertemu dengan orang-orang soleh, jangan-jangan karena maksiat-maksiat kecil yang kita perbuat gitu, maksiat-maksiat yang kita tidak sadari gitu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesadaran oleh Allah ketika kita berbuat salah, ketika kita bermaksiat, kita tahu bahwa kita sedang bermaksiat dan kita bisa memperbaiki, beristighfar, mohon ampun kepada Allah gitu. Itu sih paling kalau menurut aku mah yang kayak hilang dari dalam diri dia tuh bersebab banyak sebab gitu, mungkin bersebab maksiat yang tidak dilakukan gitu. Ya, terima kasih Teh Amel. Teh Tia gimana Teh Cynthia? Udah cukup? Teh. Oke. Ya, alhamdulillah ya kita sudah di penghujung kegiatan. Sebelum mungkin Robitoh ya Teteh ya, kita harus ingat teman-teman, sepertinya barangkali salah nih Teh Amel nih, mohon koreksi. Cara kita menjalani kehidupan sekarang, orang-orang yang kita temui sekarang tuh kurang lebih tuh kayak kita bermain sosial media gitu. Sebetulnya sosmed itu kan nilainya kan netral gitu. Tapi kita bisa cek kalau di Instagram tuh di explore, kalau di TikTok tuh di FYP gitu ya. Kita bisa tahu yang muncul-muncul itu biasanya yang kita cari gitu. Jadi sebenarnya begitu pun juga dengan kita menjalani kehidupan, kita akan menemukan apa yang biasa kita cari. Ketika memang kita sering berusaha mencari kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, kita senang berusaha mencari teman-teman yang soleh, insya Allah gitu. Allah tuh berikan kemudahan gitu. Dan Allah nggak akan tiba-tiba twing gitu ya, tiba-tiba memunculkan orang soleh gitu. Karena Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam mencari teman, kesungguhan kita dalam berikhtiar begitu. Itu pun juga ya di sosmed gitu, kita bisa tahu nih explore kita tuh isinya apa aja gitu kan. Mungkin kalau kita searchingnya yang dakwah-dakwah mungkin ya yang keluarnya itu gitu, seperti itu. Jadi kita akan menemukan apa yang biasa kita cari. Nah, alhamdulillah teman-teman, mungkin selanjutnya kita ini ya Teh, mungkin doa Robitoh ya Teh. Iya. Oke. Jadi nggak foto dulu Teh. Robitoh habis itu foto. Gitu. Siap. Sekarang tinggal ini aja, dan dulu aja ya Teteh ya, prepare. Ya, silakan Teh Amel. Oh, apa ya? Ya, dipimpin sama Teh Amel. Oke, teman-teman, doa itu salah satu senjata gitu ya, senjata kita untuk bisa Allah jaga gitu ya, untuk selalu dibersamakan dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Ini doa Robito itu doa mengikat hati gitu ya. Kita tentukan hati kita beristighfar seikhlas-ikhlasnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala tu'likul. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim buddaha wa hadiha subulaha wa mla'ha binurika lazi la ya'bu wa syrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa hiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati kami berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ya Allah, ikatkanlah pertaliannya, lestarikanlah hati sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu, dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkanlah ia dengan ma'rifat kepadamu, dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu.
Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Teh Amel sudah memimpin doa Robikohnya. Oke, teman-teman, silahkan sekarang boleh dibuka kameranya. Kita dokumentasikan. Teh Anggit. Aduh. Teh Ayu, boleh dibuka Teh Ayu. Teh Tri, Teh Cynthia, Teh Bu Irian. Biasa Ibu bilangnya. Teh Rini, Teh Tiara, buka Teh Tiara. Ibu Alvina, Teh Hani, Teh Ilma, Teh Asri, Bunda Shemia, Teh Puput, Rima, Teh Fitra, Teh Irma, sama Teh Nabilah. Ya, kita kan boleh cari angle kita banget gitu. Yang angle kita banget. Udah? Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Teh Amel sudah memberikan wawasan yang baru, Masya Allah. Kita Sama, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Iya. Oke, teman-teman juga, Masya Allah ya, yang sudah meninggalkan gitu ya urusan-urusannya, sudah diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kedepannya nih urusannya di Allah mudahkan ya. Gak cuma mudah doang, tapi mudah-mudahan Allah berkahi. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di virtual sharing by Mimpi Hijrah di 2 minggu lagi. Stay terus. Kita ajak juga teman-teman yang lain, jangan lupa. Dan teman-teman di sini pasti ada yang belum follow nih. mimpihijrah.id ya. Jangan lupa follow Instagramnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah Teh Indi. Dadah Teh Anggit. YouTuber.